Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Bobi Maulana. Makan emping di rumah Siana. Cakep. Makan korma di rumahnya si Ripki. Cakep. Wilujeng sumping sadayana di ayeuna waktuna ngajawab bersama Haji Ayep Zaki. Selamat datang Pak di episode kedua podcast ini, di mana mudah-mudahan lewat podcast ayeuna waktuna ngajawab ini masyarakat, khususnya masyarakat Sukabumi, bisa lebih mengenal sosok siapa sebetulnya Haji Ayep Zaki. Oke, di episode pertama kita sudah membahas tentang sosok Bapak sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur dengan cabang-cabang usaha yang sangat luar biasa. Kemudian juga kita sudah melihat Sukabumi secara singkat ya, melalui data-data yang sudah kita kumpulkan, dan mudah-mudahan data itu akurat ya Pak ya. Karena data sewaktu-waktu bisa berubah, silakan teman-teman juga boleh cross-check lagi di website-website terkait. Selanjutnya di episode 2 ini kita akan membahas senjata rahasia seorang Haji Ayep Zaki ini untuk menaklukkan kota Sukabumi, untuk menaklukkan hati pemilih, dan untuk membuat Sukabumi lebih berkembang, lebih maju lagi pastinya. Oke, langsung aja Pak. Bapak teh punya modal apa untuk memajukan kota Sukabumi? Kalau kota-kota lain udah nggak usah diomongin ya Pak ya. Udah 32 provinsi. Bapak sudah menaruh benih-benih usaha Bapak di sana. Tinggal di kota nih seperti apa programnya, silakan. Baik. Jadi bermodalkan pengalaman. Dua dasawarsa 20 tahun. Dari total 36 tahun saya punya pengalaman. Artinya pengalaman saya merasakan manisnya hidup, pahitnya, dan sangat pahit hidup. Kembali lagi sekarang berjuang untuk Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, tadi konsep pada episode sebelumnya, kita membangun satu ekosistem saling menolong, saling membantu. Dengan apa? Nah, saya ini kan salah satu yang sudah pernah protes otoritas jasa keuangan, OJK, 2 kali. 2 kali, Keuangan ini paling ketat. Keuangan tuh di dunia, di Indonesia di mana saja keuangan itu paling ketat terhadap integritas maupun kompetensi dari sektor keuangan. Maka untuk memajukan Sukabumi, terutama akar rumput Sukabumi, maka kita harus selesaikan sektor keuangan. Sektor keuangan. Jadi jurus saya itu. Jadi Kak Bobi, rumah tangga kalau bahasa Sundanya itu rapih-rapih. Dengan uang. Anak ingin pendidikan tinggi dengan uang. Dan apapun kegiatan selalu ujung-ujungnya uang. Ada pepatah mengatakan, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Butuh uang, gitu ya. Maka jurus saya membangun ekosistem dana abadi di tingkat RW. Jadi nama program unggulan Bapak untuk masyarakat Sukabumi ini Dana Abadi. Dana abadi, itu unggulannya. Karena apabila di tingkat KRT-an ada dana abadi, dana abadi ini bisa digunakan untuk kepentingan ekosistem ekonomi di KRT-an itu. Contohnya umpamanya 100 juta, wah ini kan bisa menghidupkan. Bisa dibayangkan Sukabumi ini kurang lebih ya plus minus tuh 1.570-an ya. 1.570-an kurang lebih RT di kota Sukabumi. Nah, kalau satu RT-nya dia punya dana abadi 100 juta, bisa dibayangkan plus minus sekitar 157 miliar rupiah di kota Sukabumi, itu uang berputar. 100 juta itu kurun waktu berapa lama tuh Pak? 10 tahun. 10 tahun. Berarti jadi per tahunnya 10 juta. 10 juta. Dan ini bukan ide dan gagasan dan pemikiran. Tapi ini sudah saya buktikan selama 20 tahun. Di luar Sukabumi? Di luar, di 10 keluarga yang pada episode pertama tuh. Itu. Yang 10.000 kepala keluarga ini berhasil sekarang karena menggunakan dana abadi. Di mana aja Pak contohnya Pak? Contohnya begini. Di daerah mana yang udah berhasil tuh Pak? Tadi kan ada pengusaha-pengusaha tempe. Itu pengusaha tempe binaan. Binaan ada mitra, ada milik ya, milik sendiri, ada mitra.
ada. Nah, kalau bermitra nanti dengan pabrik tempe kita bermitra umpamanya, dia nggak perlu punya utang. Karena? Maka menggunakanlah dana abadi. Seperti itu. Oke, jadi konsep dana abadi ini 10 juta per tahun untuk tiap RT. Tiap RT. Nah, jadi dana ini nanti akan dipergunakan oleh warga-warga sekitar. Warga sekitar. Untuk mendukung usaha kecil menengahnya gitu, Pak? Ya, karena kan seluruhnya yang namanya rakyat Indonesia adanya di RT. Okay. Walaupun ada desa, kecamatan, kabupaten, ujung-ujungnya RT. Jadi kalau RT-nya ada ekosistem keuangan yang baik, yang jujur dan amanah, itu akan berdampak positif. Oke, kita kasih contoh gini ya. Bapak RT nih, ya, ketua RT. Saya datang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak, ini saya mau usaha combro nih Pak. Boleh. Butuh modal. Butuh modal. Ya nggak banyak-banyak lah, 2,5 juta untuk memasarkan. Artinya Bapak sebagai ketua RT meminjamkan kepada saya. Bukan oleh ketua RT. Tapi oleh orang yang paling amanah dan jujur yang ditunjuk di RT-an itu. Oke. Karena kita tidak mau program ini menjadi gagal. Dan ini harus berhasil, oleh karena itu dikelola oleh secara profesional di tingkat KRT-an. Di tingkat KRT-an. Seperti itu. Nah, setelah dipinjamkan 2,5 juta, ada kegedean 2,5 juta. 500.000. Nah, 500.000. Oke lah. Combro ya Pak ya. Combro. Kalau combro 2,5 juta, isinya kayaknya kaviar tuh. Telur-telur kerang tuh yang mahal ya. Nah, 500.000 itu akan dikembalikan lagi kepada pihak RT. Ke pihak pengelola. Sebagai modal. Sebagai modal. Oke, berapa ada termin waktunya? Kesepakatan mereka. Oke. Ya, bisa misalkan minggu, 2 bulan, 3 bulan, dicicilnya per minggu. Nah, itu silahkan. Mau pakai kelebihan atau tidak, terserah. Karena memang itu dana abadi. Wih, bagus ya. Seperti itu. Ya. Dan ini saya sudah bikin sampling kurang lebih ada 3 titik RT di kota. Sukabumi nih. Oh, Bapak sudah menjalankan itu? Sudah. 2 di Kecamatan Gunung Puyuh, 1 di Kecamatan Cikole. Efektif tuh, Pak? Kita nanti saya akan testimoni. Oke. Kak Bobi bisa langsung tanya. Baik. Testimoni, bagaimana? Ya, berdasarkan data yang sudah saya terima, mereka sangat senang dan minta nambah. Minta nambah. Karena malah ada yang nggak bisa bayar listrik, pulsanya habis. Ya itu kan cuma bayar 100.000 kan, pinjem ke dana abadi. Oke. Nah, bayar kan, setelah itu dicicil bayarnya tanpa bunga. Gitu. Jadi betul-betul tepat sasaran ya Pak ya? Sangat tepat sasaran. Nah, inilah kenapa Bapak harus menjadi wali kota agar otoritas kepemimpinan itu bisa tepat sasaran. Tepat sasaran. Anggaran itu yang paling ujung tombaknya program saya itu. Dana abadi. Di luar kota Sukabumi, di 32 provinsi, udah berapa keluarga Pak yang menerima dana abadi? Dari 2005 ya Pak ya? Satu provinsi Lampung sudah. Ya. Yang memang ini 100% masyarakat ya, bukan anggota doa bangsa, bukan. Benar-benar masyarakat di luar komunitas ormas Bapak nih? Di luar itu. Artinya memang benar-benar dana abadi digunakan untuk masyarakat. Ya. Yang kedua di Cikembar, kemudian di Slakopi, kemudian satu lagi kepada komunitas pedagang asongan di Cibadak. Oh, pedagang asongan. Nah, karena boleh juga yang menggunakan dana abadi ini pedagang asongan, komunitas-komunitas itu, sehingga pedagang asongan tidak lagi pinjam kemana-mana, pinjam ke dana abadi. Betul. Kalau berbicara masalah nominal dari dana abadi 10 juta. Ini kita juga punya data tentang upah minimum rata-rata Pak ya. Di Sukabumi itu sekitar 2.700.000 ya Pak, kurang lebih ya. Kurang lebih. Oke. Maka dengan 10 juta ini dengan UMR itu menurut saya masuk nih Pak. Cuman mungkin bentuk usahanya juga yang betul-betul usaha kecil gitu ya. Sangat kecil. Seperti tadi Bapak bilang asongan. Kemudian mungkin seperti tempat mungkin bikin nasi uduk gitu ya. Lotek gitu ya. Kemudian cilok. Itu juga bisa berjalan. Iya, jalan. Rata-rata kan begitu. Oke. Selain dana abadi yang Bapak usung, ya, konsep dana abadi ini yang sudah berhasil di beberapa wilayah,
di luar kota Sukabumi. Artinya kan ini perdana dibawa ke kota Sukabumi. Ya. Baru 3 ya Pak ya? 3. Baru 3 RT yang mendapatkan, dan mudah-mudahan nanti juga ini berkembang. Berkembang. Artinya uang ini tetap bisa diputarkan dengan baik. Selain dana abadi Pak, yang namanya program itu kan gak cuma satu. Apalagi nih senjata Bapak untuk Sukabumi? Yang kedua senjata adalah meningkatkan produktivitas kualitas ya, dari sektor UKM, kemudian pertanian. Yang pertama sebenarnya meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor budidaya pertanian, itu yang kedua meningkatkan produktivitas kualitas dari sektor produksi UKM. Itu yang ini. Karena ini senjata ampuh ya, untuk menaikkan nilai tambah value. Oke. Nah, contoh begini, sawah padi ya, yang biasanya umpamanya 1 hektar nih hanya 5 ton, naikin 20% jadi 6 ton. Oke. Jagung juga sama, misalkan rata-ratanya 5 ton per hektar, kita naikin 20%, sama dengan 1 ton. Ya. Bisa dibayangkan, kalau di arealan kota Sukabumi ada 1.300 hektar, dan kenaikan value-nya 1 ton per musim tanam, bisa dibayangkan. Ada nilai value, dan itu akan membantu pertumbuhan ekonomi di satu wilayah itu. Dan itulah senjata yang saya miliki. Ini pun juga sama, bukan gagasan, pemikiran, dan cita-cita, bukan. Ini sudah saya kerjakan 20 tahun. Jadi memang yang sudah Bapak kerjakan, Bapak terapkan. Berarti bukan angan-angan ya Pak ya? Bukan. Punten nih Pak, namanya bakal calon ya Pak? Bakal calon. Wali kota gitu kan, ataupun pejabat-pejabat yang lain. Kalau turun ke rakyat kan, itu mulutnya pernah dikerubutin semut Pak. Saking manisnya Pak. Betul. Semut banyak, mulutnya manis. Gitu. Betul. Tapi memang hanya sekedar di mulut saja. Ya. Kemudian setelah calon wali kota atau calon pejabat itu pergi, udah selesai, menguap. Ya? Menguap. Bersama ruang dan waktu. Seperti itu, faktanya. Faktanya seperti itu. Nah, Bapak artinya di sini mencoba untuk menerapkan kepada 3 RT dulu. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Iya, betul. Jadi bukan cuma sekedar di mulut aja ya Pak ya? Bukan. Apakah tadi yang Bapak bilang produktivitas pangan, kemudian juga bibit, dan juga UMKM ini akan terhubung juga nih Pak dengan dana abadi? Otomatis ya? Otomatisasi, karena nanti begini, di tingkat ke-RT-an kan tidak selalu itu ada di kota, pasti ada di pedesaan, di situ ada lahan. Nah, maka petani butuh bibit, butuh pupuk, dikasih oleh dana abadi, dibayar setelah panen. Nah, itu sangat membantu. Sangat membantu. Karena kita juga akan didik para petani ini supaya meningkat produktivitasnya. Baik. Ya. Permasalahannya, saya bisa bekerja itu. Tapi kalau saya tidak ada di kekuasaan, tidak ada di kebijakan, maka ini hanya sekedar slogan dan seruan. Iya. Tapi manakala saya berada di kekuasaan dan berkuasa, maka ini menjadi program inti seorang Ayub Jaki di mana saya memimpin. Oke. Jadi pemimpin itu ada 2 ya. Jadi pemimpin itu memegang tangkup kepemimpinan itu, yang pertama niatnya dulu Pak ya. Ya. Kalau niatnya untuk rakyat, makmur insya Allah. Pasti makmur. Tapi kalau niatnya hanya untuk kepentingan pribadi, wallahu a'lam bishawab. Ada data banyak seperti negara-negara. Pernah dengar kan negara Ethiopia? Tahu Pak. Tahu persis kan? Ya, betul. Kalau dulu waktu nonton TV, kalau Ethiopia pasti perutnya gede, badannya kecil-kecil. Karena kurang gizi. Iya, seperti itu. Coba lihat hari ini, Ethiopia udah maju. Sukses. Dalam tempo sekian 30 tahun dah, luar biasa lah. Betul. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi siapa? Ya. Kenapa Ethiopia bagus? Karena pemimpinnya. Semua tergantung pemimpinnya. Ya, karena pemimpinnya yang punya kemampuan, bukan hanya keinginan, kemampuan. Ya. Dia bisa membalikan. Nah, Sukabumi nggak seperti Ethiopia. Ya. Sukabumi ya lebih ringan lah, bagus. Artinya tidak memerlukan waktu 30 tahun, 10 tahun yang terbaik di Indonesia. Luas wilayah Sukabumi itu berapa, Pak? 4.800, sangat kecil. Pertaniannya 1.300.
hektar. Harusnya dengan wilayah yang sekecil itu harusnya bisa lebih banyak yang dikembangkan ya Pak, karena kecil kan lebih mudah sebetulnya lebih untuk mudah. Tapi ya kita akan nego-nego lah nanti supaya luasannya jadi 11.500. Oh, ada pemekaran? Harus. Amin, mantap. Ya. Karena kabupaten kan keluasan ada 215.000 hektar. Wah, luar biasa. Pindahin dong sedikit buat kotanya. Buat kota. Jadi dari 4.800 ke 11.500 ya, secuil buat kota kan begitu. Boleh. Amin, mudah-mudahan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menata kotanya lebih luas. Jangan hanya Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Juanda saja. Geserlah ke wilayah selatan atau ke wilayah timur. Amin, amin. Baik. Pak, Dana Abadi ini kan diperuntukkan untuk orang-orang yang punya niat untuk mengembangkan usaha satu, kedua punya keterampilan. Pertanyaan saya nih Pak, kan tidak semua orang punya kemampuan dan keterampilan. Ada juga orang yang mungkin tidak pandai berbisnis, tidak pandai mengembangkan usaha. Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan SDM tersebut sehingga tetap bisa berkompeten, tetap bisa menghasilkan? Apa Pak, selain Dana Abadi untuk usaha itu? Setiap program tidak mungkin juga 100% berhasil. Saya punya data, dan saya terlibat di dalamnya. Di Cibatu, Cisaat, Sukabumi. Tahun 98, Astra mengucurkan dana 50 miliar. Tahun? 1998. 98. Dari 1996 sampai 1958 itu sekitar 3 tahun dia mengucurkan dana 50 miliar untuk membangun ekosistem UKM pada waktu itu bidang logam. Ya. Sekarang sudah 25 tahun lamanya. 25 tahun. Maka aset yang 50 miliar ini sudah di atas 1 triliun. Wih, yang 50 miliar tadi Pak? Nah, betul. Berarti tingkat keberhasilan tinggi dong Pak? Sangat tinggi. Padahal pada tahun 98 mulai kan 99 itu banyak yang gagal. Program itu banyak gagal. Gagal. Yang berhasilnya tidak sampai ya di bawah 50% lah. Oh iya. Tapi ada peningkatan value karena terus bergerak sehingga yang sedikit ini menjadi besar. Padahal di bawah 50%. Bawah di bawah 50%. Berarti berkembang. Saya pelakunya dan saya menjadi bagian di situ. Dari proyek Astra itu. Proyek Astra 50 miliar dibagikan ke sekian puluh mungkin ratus UKM. Ya. Ada yang kebagian 100 juta, 150 juta, 200 juta itu. Dibagi-bagi semua. Di tahun itu ya Pak, gede banget dong berarti 200 juta. Dan banyak yang gagal. Yang tidak sanggup membayar dan dikembalikan lagi ke Astra, asetnya. Bapak termasuk yang mana nih? Yang berhasil dong. Alhamdulillah. Berarti Bapak menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi selama sekian tahun itu. Ya, itu 25 tahun. Ya. Nah, saya pun nanti dalam sektor Dana Abadi udah pasti ada yang gagal. Untuk mengentaskan pengangguran udah pasti juga ada yang gagal. Tapi saya sudah memberikan data di Sukabumi ini, saya sudah melatih 200 cukur rambut. 200 cukur rambut? 200 orang. Dilatih supaya mampu jadi cukur rambut. Dan 200 orang yang dia menjadi bisa dilatih untuk refleksi Haji Uhud. Keberhasilannya sama di bawah 50%. Oh, setelah dilatih itu keberhasilan tetap di bawah 50%. Jadi, tapi yang 50% ini yang di bawah 50%, saya yakin dalam tempo sekian tahun yang akan datang, dia akan meningkat value-nya yang berlipat-lipat kali dari apa yang saya keluarkan dana untuk melatih. Oke, paham saya. Paham kan? Paham. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu saya lakukan oleh pribadi. Istilahnya yang sodaqoh jariyah Ayub Jaki untuk masalah Sukabumi. Melatih orang-orang untuk punya keterampilan. Kemudian sodaqoh jariyah Ayub Jaki untuk warga Sukabumi tentang Dana Abadi. Begitu saya menjabat di kekuasaan, maka ini menjadi programnya pemerintah. Baik. Dari anggaran APBD satu wilayah itu. Berapa Pak anggaran APBD Kota Sukabumi itu berapa? Yang jelas di bawah 1,3 triliun. Di bawah 1,3 triliun? 1,26, 1,25 seperti itulah. Oke.
Jadi anggarannya itu kalau dimaksimalkan, makmur harusnya ya Sukabumi ya, Masya Allah ya. Makmur. Nah, kita akan bedah khusus nanti. Baik. Kita nanti akan bedah khusus bagaimana menata anggaran APBD ini. Cakep nih. Seperti gini, kalau nggak paham ekosistem keuangan, ya jangan jadi pemimpin. Karena nomor satu pemimpin harus paham keuangan. Baik. Kalau nggak bisa tata kelola keuangan, wah kacau beliau. Iya, kacau beliau yang mengacaukan. Kacau nggak paham ya. Apalagi kita menaruh keinginan dari anggaran itu, walah. Pak, ini Pak dari sudut pandang Bapak ya. Saya tidak bersifat untuk mendiskreditkan. Tidak. Dari pandangan Bapak, melihat kota Sukabumi seperti ini ya, dari mulai Bapak sebelum meninggalkan Sukabumi sampai merantau, sampai titik sekarang, 1,2 sekian triliun di bawah 1,3 ya. Menurut Bapak dengan keadaan Sukabumi seperti ini ya, pendapat aja nih Bapak, keadaan kota Sukabumi seperti ini, ketika Bapak mengunjungi RT-RT nyisir seperti ini, dari sekian keluarga kok banyak yang perlu dibantu sampai 80%. Kira-kira sebetulnya Pak, berapa sih Pak yang keterima sama masyarakat dari 1,2 sekian triliun? Ini Pak pandangan Bapak jadi aja. Gini, saya memang, kita akan lihat data yang sebenarnya. Tapi saya dengar-dengar dari ini, ya sekitar kan 1,2 sekian, ada sekitar 600 atau 550 untuk pegawai. Ya, pegawai. ASN. Terus. Kemudian sekian ratus miliar untuk rumah sakit. Ya. Kemudian yang nempel ke APBD pendapatan asli yang ke bawahnya, apakah 70 miliar atau berapa? Ya. Dari 1, sekian triliun? Ya, itu yang bisa dikelola seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Gitu saya hanya ini UKM atau apa? Ya kan? Karena saya UKM aja, usaha kecil menengah, itu omsetnya udah harus 1 triliun itu udah biasa. Ya, omsetnya itu udah biasa. Apalagi kalau dulu saya digelodok-gelodok ya, omset 1-2 triliun udah biasa itu. Dia tokonya kecil, dia punya omset sekitar 1-2 triliun per tahun. Ini Sukabumi 1,3 triliun, kira-kira gitu. Makanya wajib yang paham keuangan. Betul. Yang ngerti keuangan dan bisa mencari uang, bukan hanya paham, bisa mencari uang untuk kota Sukabumi. Punya pengalaman nyata. Bawa uang dari luar untuk kota Sukabumi. Ya, kalau ingin Sukabumi berubah, bawa uang. Paling tidak naikin 20% atau 30% dari yang ada. Baik, Pak. Menurut survei, sosok pemimpin yang akan dipilih lagi oleh masyarakat di level tertinggi adalah orang yang berpengalaman di bidang politik. Betul ya, Pak ya? Pasti, itu paling penting. Bapak kan ya secara politik menjabat belum? Belum. Tapi secara pengusaha sudah. Sudah. Bagaimana Bapak meyakinkan dengan kurangnya pengalaman politik tapi tetap bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat? Nah, inilah handicap yang saya miliki. Oke. Secara kompetensi kita siap bertarung dengan siapapun demi memajukan Sukabumi. Secara kompetensi. Berani jamin nggak, Bapak? Jamin. Kompetensi, integritas untuk Sukabumi saya pertaruhkan. Dan saya siap bersumpah untuk itu. Integritas dan kompetensi. Dengan siapapun. Untuk memajukan Sukabumi selama 10 tahun. Tapi begitu kita masuk ke politik, Ayub Jaki, ya aduh. Kata kawan saya, masih anak kecil kamu, katanya. Masih TK kamu, belum masuk SD acan, katanya. Ini yang jadi problem. Tapi kita nggak apa-apa. Kita juga nggak usah menyesali. Kita mau berbuat baik, ya baik aja. Nggak usah kita menyesal dan lain sebagainya. Ya udah kita jalani aja. Ya. Mudah-mudahan 2024 ini bisa sampai. Kalau tidak sampai, kita kerjakan aja sudah waktunya. Sudah waktunya. Ayeuna waktuna. Ada penyesalan rasa kenapa nggak dari dulu dan lain sebagainya, wajar. Namanya juga penyesalan. Karena kalau yang datangnya di awal, Baik. Pak Haji, nanti kita akan tanya-tanya seputar pandangan dan program Pak Haji tentang Gen Z. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gen Z itu menyumbang sangat banyak sekali kapasitas untuk seseorang berada di sebuah tanggung kepemimpinan. Ya. Sudah terlihat di Pilpres, di pilkada-pilkada yang lain. Saya ingin tahu pandangan Bapak terhadap Gen Z. Masalah dana abadi oke. Masalah di KRT-an oke. Masalah untuk mengatur, memberikan keterampilan kepada SDM-SDM dengan cara pangkas rambut, pijat urut Pak Uhud, dan lain sebagainya oke. Bagaimana Bapak mengatasi Gen Z?
di saat Bapak bukan Gen Z, ya. Bapak gen apa nih? Gen Halilintar. Lumba. Oke, Bapak siap, Pak? Ya. Di episode selanjutnya kita akan semakin tajam, kita akan semakin kritis dengan judul mengkoreksi aib Zaki dari mata kita. Bahwa apa saja kelemahan-kelemahan dari program seorang Bapak Haji Aib Zaki, apa saja hal-hal yang kayaknya kurang relevan dengan apa yang ada di Sukabumi, termasuk pandangan terhadap seni, kebudayaan, dan yang paling penting, tanggapan tentang Gen Z. Pak Turhun sudah menjawab, mudah-mudahan bisa memuaskan baraya sekalian tentang apa yang kita bahas di episode ini, yaitu senjata rahasia Aib Zaki. Bukan rahasia lagi ya. Sampai ketemu selanjutnya di Ayeuna Waktu Ngajawab bersama Haji Aib Zaki.